kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga dengan kita berdoa tadi, Allah meridhai semua kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Nah, anak, pada kali ini kita akan membahas tentang peristiwa hari akhir, yaitu apa saja. Yang pertama, makna hari akhir atau hari kiamat itu maknanya apa. Kemudian kejadian-kejadian di hari akhir. Nah, yang ketiga adalah hikmah beriman pada hari akhir. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk ke pengertian hari akhir dan tanda-tanda hari akhir. Nah, yang pertama adalah makna hari akhir. Apa itu makna hari akhir? Nah, beriman pada hari akhir itu artinya percaya. Iman itu artinya percaya kepada Allah, atau maksudnya mempercayai bahwa hari akhir itu pasti terjadi. Ya, jadi mempercayai bahwa hari akhir itu pasti terjadi, tetapi kita tidak tahu kapan terjadinya. Kita sebagai manusia hanya diberikan tanda-tandanya saja. Nah, selanjutnya tanda-tanda hari akhir. Nah, jadi hari kiamat itu tanda-tandanya dibagi menjadi dua, anak-anak. Yang pertama ada kiamat kecil dan kiamat besar. Nah, apa itu kiamat kecil? Nah, kiamat kecil atau lebih sering disebut dengan kiamat sugro, artinya adalah berakhirnya kehidupan seseorang atau makhluk hidup, seperti kematian seseorang dan bencana alam yang terjadi. Kiamat sugro pasti terjadi pada semua makhluk sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi semua makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Nah, berikutnya adalah kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Nah, seperti ada yang di gambar itu. Semua alam semesta dan seluruh isinya hancur, tidak ada yang tersisa. Semua makhluk hidup binasa, tidak ada yang tersisa. Semua tidak ada yang selamat dan semuanya hancur. Nah, anak-anak, seperti yang Pak Guru katakan tadi, kita tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, tetapi kita diberikan oleh Allah berupa tanda-tandanya. Tanda kiamat kecil dan kiamat besar. Tanda kecil kiamat dan tanda besar kiamat. Yang pertama adalah munculnya berbagai fitnah. Jadi ketika berbagai fitnah muncul, banyak sekali fitnah merajalela, itu tanda kecil dari kiamat. Yang kedua, munculnya nabi palsu. Nah, seperti kita ketahui, nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Dari Nabi Adam yang pertama sampai terakhir Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Nah, ketika kiamat sudah dekat, banyak sekali orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Yang ketiga, banyak terjadi riba. Nah, riba itu berkaitan dengan uang. Misalkan pinjam uang 5.000 tapi harus mengembalikannya 6.000. Nah, misalkan si Anin pinjam uang sama Caca 5.000 tetapi harus mengembalikannya sebesar 10.000. Nah, itu termasuk riba. 4. Anak durhaka pada orang tua. Nah, banyak sekali ketika nanti mendekati kiamat, anak-anak itu banyak sekali yang durhaka pada orang tuanya. Padahal kita harus selalu patuh dan taat kepada orang tua. Yang kelima, banyak kebohongan dan saksi palsu. Jadi banyak sekali kebohongan dan kesaksian palsu yang dilakukan oleh orang-orang.
Berikutnya, tanda besar kiamat. Kalau tadi tanda kecil, kalau ini tanda besar. Yang pertama, munculnya Dajjal. Dajjal muncul. Kemudian, matahari terbit dari arah barat. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, turunnya Imam Mahdi. Yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang terakhir, munculnya binatang melata di bumi. Nah, yang kedua adalah kejadian hari akhir. Apa saja kejadian di hari akhir itu? Nah, ini adalah tahapan di hari akhir. Yang pertama adalah Yaumul Ba'as. Artinya adalah hari kebangkitan, yaitu hari di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur. Yang sudah meninggal sejak Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir yang meninggal itu akan dibangkitkan dari kuburnya. Selanjutnya apa? Setelah dibangkitkan, manusia akan dikumpulkan. Namanya Yaumul Mahsyar. Dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas. Berikutnya apa Pak? Ya, yang ketiga adalah Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan. Di mana amal manusia dihitung semuanya selama hidup di dunia. Yang keempat, Yaumul Mizan. Apa itu? Yaumul Mizan artinya hari penimbangan. Jadi setelah tadi amalnya itu dihitung, kemudian ditimbang. Amal baik dan buruknya banyak yang mana? Nah, kalau amal baiknya banyak, nanti akan masuk surga. Kalau amal buruknya banyak, masuk neraka. Yang terakhir, Yaumul Jaza, hari pembalasan, yaitu hari di mana manusia menerima balasan dari segala amalnya. Jadi kalau yang pertama tadi dibangkitkan, kemudian dikumpulkan, kemudian manusia dihitung amalnya, kemudian ditimbang. Nah, kemudian yang terakhir adalah diberi balasan. Yang amalnya baik akan masuk ke dalam surga, yang amalnya jelek banyak akan masuk ke dalam neraka. Yang terakhir, hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, hikmah beriman kepada akhir ada 5. Yang pertama, memotivasi manusia atau memotivasi kita untuk taat dan ikhlas pada perintah Allah. Jadi kita semakin taat dan ikhlas menjalankan perintah Allah. Yang kedua, selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku ataupun berbicara, karena nanti di hari kiamat akan dihitung amal kita. Kemudian yang ketiga, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak sholat wajib dikerjakan, sholat sunnah dikerjakan, kemudian puasa tidak bolong, sedekah, dan lain sebagainya. Yang keempat, berusaha menjadi lebih baik. Jadi berusaha untuk selalu menjadi lebih baik dan tetap istiqomah dalam kebaikan. Yang kelima, menunjukkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian dari anak-anak. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.